Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 4 Februari 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share, terutama bagi yang like ya. Karena banyak banget kalian yang komen, kemudian banyak yang nonton juga. Kalau bisa like-nya diimbangi juga lah ya. Kalau bisa gitu kan ya. Oke, hari ini kemarin itu marketnya, ya ini saya bilang kemarin sebelum saya tutup live-nya ya, yang dimana kejadian ini ya, kejadian kemarin di sini, saya worry-nya adalah kejadian mirip seperti di tanggal 27 Januari ya, yang dimana ini drop, ini juga sama drop, kemudian mental naik juga, meretest support become resistant, turun lagi. Makanya saya kemarin tuh nggak ada ambil posisi buy ya. Ternyata kemarin itu pada saat market bukan pre-New York itu marketnya naik gila. Ini berarti otomatis ini tidak mengulang kejadian kemarin ya. Berarti history repeat itself itu tidak terjadi kemarin. Dan kemarin sudah saya katakan kalau ini marketnya break di atas 2800, ini marketnya bisa langsung lari ya. Bener aja nih, break di atas 2800 secara M30, M15 nggak ada retest sama sekali. Kemudian marketnya langsung lari ke atas seperti yang saya gambar di sini. Dan pas di ujung dari garis ini pun saya di 2828, ini 2830. Jadi kemarin itu marketnya cenderung lumayan besar naik karena sifat natural dari XAUUSD sebagai safe haven asset ya. Jadi natural itu bergerakannya, bukan seperti kayak kemarin ya kan, adanya risk asetnya juga sama-sama turun. Jadi kemarin bisa diperkirakan juga sebagai aksi profit taking juga ya. Jadi kenaikan kemarin pure pada saat pre-New York itu ya. Jadi pada saat London ini kan slow ya. London slow, kemudian sampai akhirnya pada saat jam pre-New York ini jam 7 jam 8 marketnya langsung benar-benar nggak ada obat naik ke atas karena menganggap ini sebagai safe haven asset. Nah kemarin ketika sampai 2829, 2830 itu adalah pas banget marketnya kena news US ISM Manufacturing PMI. Jadi ISM Manufacture itu ternyata keluarnya bagus di angka 50,9. Jadi bisa dilihat bahwa dari segi manufaktur datanya sudah mulai mengalami ekspansi sedikit ya. Karena kalau dilihat 50 ini adalah angka pertama kalinya semenjak 1 April 2024. Bahkan kalau 50,9 itu paling tinggi semenjak 3 Oktober 2022. Jadi memang dari segi manufaktur ini memang sangat luar biasa positifnya ya. Itu yang menyebabkan drop awal di jam ini, di jam pas banget ya, jam 23 ini. Nah pas di jam 23 ini juga kalau kalian lihat chartnya di sini ya, ini ada saya kemarin di grup, ada saya share juga beritanya ya. Dan juga sudah saya info juga, ini kalau kalian lihat satu pergerakan M5 di sini yang sebanyak 117 pip ini ya, ini diakibatkan karena ya kemarin kan ini saya katakan sorry, saya katakan tadi itu kan market kenaikan pada saat market pre-New York itu kan gara-gara safe haven ya. Jadi di grup saya katakan marketnya itu bergerak naik nggak pakai obat karena safe haven in play, ataupun gold dipandang sebagai aset safe haven yang benar-benar ketakutan akan terjadinya trade wars ya. Karena kan kemarin malam saya katakan sekali lagi, Presiden Meksiko dan Kanada itu berbicara dengan Trump. Nah itu yang ditakutkan adalah tidak terjadinya deal, yang ditakutkan adalah takutnya memang benar-benar terjadi perang dagang antara kedua negara tersebut gitu kan ya. Makanya ini dispekulasi bahwa gold didorong naik sebagai aset safe haven. Dan ternyata pada saat mereka bertemu antara Kanada, Kanada, Amerika dan juga Meksiko, apa yang terjadi adalah ini secara singkatnya, Kanada Perdana Menterinya itu mendelay US tarif selama 30 hari. Kemudian Meksiko juga, Presiden Meksikonya mendelay tarifnya. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya kemarin itu pada saat Trump dan juga ini Perdana Menteri Trudeau, kemudian juga Presiden Meksikonya, ini saya nggak tahu cara bacanya daripada salah gitu kan,
Intinya Presiden Meksiko, Perdana Menteri Kanada berbicara barengan dengan Trump gitu tentang masalah 25% tarifnya. Itu ternyata ngebuat market itu ya udah, karena ini di delay selama 30 hari ataupun sebulan, berarti kemungkinannya adalah di bulan Maret mungkin akan kena tarif. Tapi kemarin juga ada newsnya juga di Forex Live, kalau kalian bisa baca kemarin sedikit ya. Itu adalah yang dikhawatirkan oleh Meksiko dan juga Kanada itu kan lebih kepada trade war-nya, ataupun dari segi kayak barang-barang yang ada di Kanada kemudian di Meksiko gitu kan ya. Tapi ternyata ada satu statement dari eksekutif chief-nya White House itu bahwa ternyata Kanada dan Meksiko itu salah mengartikan tarif yang dimaksud. Katanya berarti bahwa ini lebih kepada supply obat ya, supply obat, karena Trump sendiri, jadi kalau kalian buka Twitternya Trump ya, karena katanya Trump itu bahwa banyak rakyat Amerikanya itu overdosis karena gampang banget orang-orang itu masuk melewati Kanada dan juga masuk melewati Meksiko, terutama dari segi Meksiko. Makanya di sini Presiden Meksiko setuju akan mengerahkan 10.000 tentaranya untuk menjaga perbatasan antara Meksiko dengan Amerika untuk menghalangi masuknya, saya lupa nama obatnya, fentanyl atau apa gitu, saya lupa obatnya tersebut, supaya ya itu sekali lagi ya, supaya rakyat Amerika itu, Trump itu tidak menginginkan adanya rakyat Amerika itu overdosis lagi akibat obat-obatan. Dan Kanada pun sama ya, lebih kepada drugs ya, lebih kepada drugs ataupun obat-obatan. Tapi tetap aja sih, tetap bakal kena tarif sih, terutama untuk di Kanada itu kan ada juga sektor energi yang dikenain 10%. Nah, jadi bisa dikatakan Meksiko dan Kanada itu di-delay selama sebulan, dan bulan depan baru akan ada perbincangan lagi apakah akan ada deal-dealan yang baru atau enggak. Nah, sekarang ini kan sudah tanggal 4 Februari. Kita tahu bahwa berdasarkan statementnya di sini, mana dia ya, ini 10% di China. Nah, 10%-nya di sini akan diberlakukan pada hari ini. Nah, ini nggak tahu nih ya, statement hari ini apakah 10% tersebut akan berdampak luar biasa banget ke market atau enggak, kita nggak tahu ya. Kemarin Kanada dan Meksiko sudah clear untuk di-delay dulu, tunggu kesepakatan selanjutnya yang itu menghasilkan memboost risk asset. Jadi kalau kalian tahu, semua risk asset di jam tersebut menguat ya. Ini saya sedikit off sedikit. Kalian lihat Bitcoin di jam 23 marketnya langsung menggila naik ya, dari jam 11 sampai jam 12 ini menggila naik. Kemudian kalian lihat juga ya, paling gampang S&P 500 ini langsung terbang, Nasdaq, US30 terbang semua, Euro USD juga terbang, GU, AUD, New Zealand itu semuanya terbang semua. Jadi risk asset gara-gara kemarin di delay tarifnya 25% tersebut, risk asset moodnya balik. Dan goldnya karena dipandang sebagai aset safe haven itu turun. Gitu ya. Untuk hari ini ingat tarifnya diberlakukan untuk di China ya, di China pada hari ini sebanyak 10%. Dampaknya seperti apa? So far belum ada. Ya, so far secara news ataupun pergerakan yang menggila itu belum ada, dan juga dari segi White House, dari segi Trump itu belum ada memberikan dampak apapun terhadap China. Xi Jinping juga selaku presidennya belum ada suatu yang gimana-gimana. Mungkin besok atau gimana, kurang tahu ya. Seperti itu. Intinya tinggal reaksi dari China ini gimana? Apakah oke dengan 10%-nya di sini ya, atau bagaimana? Itu aja. Oke. Hari ini hari Selasa, kita seperti biasa sebelum NFP kita ada yang namanya JOLTS Job Opening. Nanti malam sih diperkirakan JOLTS-nya itu adalah turun dari 8,1 ke 8 juta. Ini sih turun sedikit ya, jadi saya rasa ini nggak akan terlalu berdampak gimana-gimana sih. Jadi sekarang itu marketnya lebih masih concern terhadap tarifnya Trump itu sendiri. Siapa tahu tiba-tiba Trump ya kalian tahu lah, nge-tweet sesuatu gitu kan ya di Twitternya, tiba-tiba
tarif lagi negara yang lain kena gitu kan, misalnya seperti yang sudah saya katakan EU itu kan mau dikenain ya, kawasan Eropa itu mau dikenain tarif oleh Trump ya, tiba-tiba hari ini langsung diumumkan dan sebagainya kayak gitu misalnya kayak gitu ya, udah news itu nggak bakal berpengaruh, news kalender ekonomi itu nggak bakal berpengaruh ya. Jadi mood market sekarang itu masih tentang tarif ya. Jadi kalau nggak ada nggak ada concern tentang suatu tarif dan sebagainya ya, mungkin kalender ekonomi akan masih in play ataupun masih ada efeknya terhadap market. Tapi kalau memang tiba-tiba dari suatu hal gitu kan, marketnya langsung bergejolak naik, ya udah itu langsung kalender ekonomi itu nggak bakal berlaku. Oke. Nanti malam kita cuma ada satu US JOLTS job opening ataupun lowongan pekerjaan JOLTS. Untuk hari ini XAUUSD bagaimana? Ya untuk hari ini sih XAUUSD-nya masih bisa berangkat naik ya. Ini sih masih ada kemungkinan naik sampai sini 55 sampai 60 dulu ya, 55 sampai 60. Nah, kalau dilihat di mana kita mau nge-buy, ini sudah benar-benar marketnya melakukan break of structure ya. Karena kalau kalian lihat dari segi sektor H4 tuh, structure H4 ataupun time frame H4. Saya kembali ke daily dulu deh sebelum itu ya. Kita lihat ke daily, kita lihat indikator RSI sudah masuk ke teritori overbought, which is itu adalah teritori yang sangat krusial kalau dari segi daily. Kenapa? Kalau kalian lihat secara histori, sekalinya RSI itu masuk ke teritori overbought, kalian bisa lihat market itu langsung nge-spike naik lumayan tinggi. Contohnya itu adalah mungkin ke belakang ini, saya nggak perlu jauh-jauh ya, September 2024 kalian lihat RSI pertama kali masuk ke 70 itu adalah di tanggal 20 Februari. Semenjak 20 Februari 20, 23, 24 ya, 20, 23, 24, 25, 26, satu minggu itu market XAUUSD naik. Oke, kita kembali lagi maju. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 18 Oktober ya. 12 Oktober di sini dari 2721 terbang naik sampai ke oke lah 2 hari lah anggap ya, sampai sini ya, sampai di sampai di 22. Berarti ini cuma 2 hari ya, 2 hari tapi at least marketnya naik ya kan. Kemudian dari sini dari 29 ya, 29 ini naik cuma sekali. Kemudian ini hampir nggak ada dan ini sudah masuk teritori. Nah, otomatis ini marketnya kemungkinan bisa lanjut lari lagi ya. Bisa lanjut lari lagi tanpa adanya retracement bisa. Tapi sih better marketnya kita melakukan retracement ya. Retracement sedikit aja kemudian marketnya bisa lari. Semoga ada retrace untuk sekarang. Kemarin di grup sih saya inginkan marketnya retrace yang normal. Ya ternyata marketnya retrace gara-gara news, rada berat sih sebenarnya. Dari segi RSI itu sudah masuk teritori overbought, kemudian secara stokastik ini masih flat ya, ini masih flat, dan sekarang kalau kalian lihat secara seksama sedikit, ini bagian fase-nya berada di atas dibanding di bawah ya. Jadi ini seperti menganga lagi, buka mulut ke atas ya. Nah, jadi kalau ada buka mulut ke atas seperti ini, yang fast di atas dan yang slow di bawah, kemungkinan masih ada momentumnya itu untuk bergerak naik. Oke, itu dari segi daily. Dari segi H4 kalau dilihat ini sudah mutar RSI-nya dan juga stokastik, tapi problemnya adalah apakah ini H4 bisa dikategorikan sebagai bearish divergent ya. Di sini naik, kemudian di sini turun, ini juga sama-sama turun ya. Bisa aja ya. Bisa aja. Untuk sekarang ada peluangnya marketnya ngebuat bearish divergent. Makanya di sini kalau bisa marketnya itu turun nge-retrace untuk lanjut naik lagi. Ya, jadi otomatis secara H4 ini sudah turun sebenarnya. Ya, sudah sudah nge-reset secara stokastik. Dan juga RSI sudah nge-reset secara di bawah 50 juga dan sekarang naik. Nah, karena ini kemungkinan bisa terjadi bearish divergent, berarti ini otomatis marketnya bisa cenderung untuk turun melakukan retrace. Ingat ya, turun melakukan retrace, bukan turun untuk turun lebih jauh ya, turun untuk melakukan retrace. Semoga aja. Tapi kalau ini tidak dipandang sebagai bearish divergent dan lebih prefer ini H4-nya masuk ke teritori overbought lagi dan stokastik dan RSI juga sama-sama masuk ke overbought lagi sekali, ini fail berarti dianggap sebagai bearish divergent. Berarti marketnya bisa langsung terbang nggak pakai obat nanti. Itu aja ya. Sekarang bagaimana?
Apakah kita mau nge-buy? Ya, secara H4 ini kembali lagi ya, kita lihat structure-nya. Ini pure banget marketnya sudah melakukan yang namanya breakout structure. Oke, karena structure dari H4 di sini kalau kalian lihat ini saya gambarin lah ya, dari mana ya? Dari sini deh ya, dari jauh. Sini, di sini, di sini dan di sini ya. Di sini ada inducement 1, kemudian diambil nggak nih? Ya diambil di sini di inducement 2, kemudian langsung lari pullback tinggi. Ini inducement 3, ini naik inducement 4. Wah, ini langsung terbang ya. Jadi kalau kalian lihat secara histori itu banyak bosnya di sini. Yang pertama di sini ada bosnya, di sini bos lagi, kemudian di sini bosnya, dan di sini jelek banget. Di sini bosnya dan di sini ada breakout structure-nya. Jadi otomatis ini marketnya bos terus nggak pakai obat gitu kan. Jadi otomatis untuk sekarang inducement-nya adalah ada di harga 2778 di sini. Ya, karena sekali lagi marketnya kan begini ya, naik, pullback, diambil, naik, pullbacknya diambil, ini kemudian break ke atas. Ini yang namanya inducement, di sini melakukan yang namanya breakout structure. Ya. Kayak sekarang sih kita tarik Fibo aja ya, gampang aja dari sini. Dari swing low-nya ke swing high-nya. Ini kalau kalian lihat, ini marketnya belum retrace bagus. Ya, ingat ini titik 0 masih bisa berubah kalau marketnya nggak turun. Oke. Karena ini merupakan Fibo H4. Kalau kalian lihat juga 50% itu ada di teritori 2800. Ya, 2800, dan di sini kita juga ada satu resistance become support all time high-nya di 2812 yang ada di sini. Oke, ini clear. 2812,5 menjadi satu resistance become support yang cukup valid dari segi H4. Jadi kalau H4 ada break di bawah 2812, saya rasa marketnya bisa drop lumayan, at least lah sampai 38,2 mungkin, atau enggak sampai ke 2800 selaku psikologi untuk dites. Marketnya bisa lanjut lari lagi dari ke atas. Sekali lagi, kalau marketnya itu break di bawah 2812 ya, karena saya ingatkan lagi, ini menurut saya ya hitungan Fibonacci-nya, kalau hanya sampai 23,6 menurut saya pribadi, titik nolnya itu wajib digeser ya. Jadi kalau kedepannya ini marketnya nggak mau turun ya, naik dan naik terus, ini H4-nya harus kalian geser. Mungkin kedepannya adalah H4-nya bisa aja di 2837, berarti pas 38,2-nya adalah di 2812. Mungkin lagi tertingginya 2850 ya kan, atau nggak sampai 2855 selaku di sini ada saya buat target ya, 50%-nya ada di sini di 2812 ya kan. 38,2-nya ya mungkin ya kan, sekali lagi ini masih mungkin karena titik nolnya di sini masih belum valid ya. Titik nol di 2830,56 itu belum valid. Dia harus nyentuh at least kena 38,2 ya di 2808, baru nanti kita bisa nge-buy. Sebenarnya apakah ini sudah harusnya turun? Well, secara extension ya sekarang ya. Extension nih kita hitung-hitungan dari sini sampai sini. Ini marketnya kena 1272. Jadi ada next target itu marketnya bisa naik sampai 2845. Ya. Sampai 2845 karena ini adalah 1618 dari swing extension H4-nya di sini. Oke, sebenarnya sih ini saya harapkan kena sudah bagus 1272 drop ya. Oleh karena itu ketika sudah kena 1272 marketnya drop, pakai Fibo lagi turun mungkin sampai 50% atau sampai 38,2 balik naik lagi, itu lebih bagus. Tapi kalau ini naik dan terus sampai kena 1618-nya di 2845, wah berat sih, rada berat kita nge-buy, itu aja sih sebenarnya ya. Itu tadi H2 ya, sorry, ini H4 maksudnya. Ini H4 sama aja ya. Kemudian kita ke H1 juga tampilannya sama. Kalau dicari area demand, apakah ada yang bagus? Apakah di sini sebagai area demand, doji-nya di sini ini lebih kepada order block sih ya. Order blocknya di sini doji, kemudian diambil dojinya, kemudian ada engulfing body ya, kemudian break dari
order blocknya ke atas di sini. Jadi lebih kepada ya order block dari sini ya. Order block di 2800 sampai 2795. Kalau dicari dengan Fibonacci tadi ya udah pas di sini ya 50% dan sampai 61,8 2795. Ya udah, ini sebesar ini adalah range entry sebenarnya yang bagus. Ya, sebenarnya sih. Tapi kalau dilihat apakah memang marketnya bisa sampai sana? Iya, semoga aja. Sekali lagi ya, tetap kita nge-buy, cuman kita nge-buy di mana itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau nge-buy di resisten bagaimana sekarang? Kalau dilihat ya, saya rasa untuk saat ini sih masih dites sekali masalahnya. Oke. Ingat, ini masih 2 candle doang. Ini masih 2 candle doang. Jadi kalau dilihat close candle di 2829 2829,5 sebentar. M15 berapa candle? M5 cuma 2 candle. Sedikit rawan sih ya, sedikit rawan, bukannya nggak bisa, tapi sedikit rawan untuk ada yang mau nge-buy di atas 2830. Ya, karena kalau kalian lihat ini kan marketnya benar-benar open di jam 11 kemarin, jam 11 jam 10 malam. Akibatnya adalah di sini ada 2 candle doang ya, 1 dan 2 candle doang. Jadi di sini belum dikatakan valid sebagai resistance all time high ya. Kecuali ada beberapa candle yang ngetes, itu mungkin saya lebih prefer bilangnya valid. Tapi kalau ini masih 1-2 candle doang, apalagi di H1 cuma 2 candle, H4 pas 2 candle kayak begini, nge-buy di atas 2830 sedikit rawan. Itu aja, bukannya nggak bisa, sedikit rawan. Tapi kalau kalian mau resikonya besar ya silakan sih nge-buy di atas 2830 ya, dengan target sampai 2845. Dapatlah 150 pip ya kan, seperti itu. Kalau ada yang mau nge-buy di atas itu. Kalau saya pribadi sih ya, kalau ditanya mau nge-buy di mana ya, kalau saya pribadi adalah better ini marketnya ngetes lagi deh di sini ya, karena mungkin saya akan ngetes lagi di 2812 sampai di 2807 ya, karena sekali lagi 38,2 itu menurut saya adalah satu retracement kalau marketnya itu masih bisa bergerak lari ke atas. Jadi kalau ini marketnya turun lagi sampai 2812 ya, atau enggak misalnya turun sampai 2808, itu saya baru bisa enak buat buy seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ini marketnya close di bawah 2812 di time frame yang agak besar H4 dan H1, mungkin saya akan tunggu di 2800 untuk teritori entry-nya. Saya sih sekali lagi prefer marketnya ini masih turun dulu ya, kasih kesempatan yang belum sempat nge-buy untuk nge-buy gitu kan ya. Karena kalau dengan ambil buy di sini di 2808, stop loss-nya cukup pendek, nggak perlu sampai 2800 ya. Yang penting kena Fibonacci, membalikan, rejection, engulfing, apapun itu pakai, kemudian ambil buy, ambil stop loss-nya, pasang take profit maksimal sampai 2845. Ataupun sampai target saya di sini sampai 2855, ataupun angka psikologi 2850 juga boleh. Terserah deh ya, sampai mana. Mau sampai 2845 dulu, 2850, 2855 terserah. Intinya untuk sekarang targetnya adalah bisa sampai sana. Ya. Jadi kalau bisa sih ini marketnya turun dulu ya, turun dulu lah ya, kalau bisa turun dulu baru nanti bisa nge-buy lagi. Sekali lagi saya tidak sarankan untuk nge-sell, itu aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita ada news JOLTS job opening, dan ingat hari ini adalah pemberlakuan tarif di Cina sebanyak 10%. Saya nggak tahu apakah dampaknya bakal luar biasa, apakah ada komentar nanti ke depannya, apakah di jam-jam tertentu ada komentar, nggak tahu ya, karena ini kan di Amerika sekarang jam 8:30 malam ya, sekarang nih per jam sekarang ya. Jadi ya kalau misalnya Trump yang ngide nge-tweet tiba-tiba gitu kan ya ini marketnya bisa shift, bisa berubah. Kalau sekarang dipandang apakah ini market gold sebagai safe haven asset, saya rasa masih safe haven asset dan juga masih dianggap sebagai risk asset juga sama-sama. In the end ya tetap ini marketnya bakal naik. Belum ada suatu reason market gold akan turun. Apapun itu fundamental, tidak ada alasan gold itu akan turun.
untuk jangka panjang ya. Jadi sekalipun itu turun ya turun-turun doang sih. Makanya sekalinya turun kita prefer buat ambil buy itu aja. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.